Baiklah, saat ini saya sedang bersama dengan anak-anak stand up Indo Jayapura. Seperti biasa, gua kalau misalkan lagi tur, sempat-sempetin untuk mampir ketemu anak-anak komunitas. Mereka bisa nanya apapun yang mereka mau. Mumpung gua di sini, gua bisa jawab. Untuk yang nonton, gua tahu nih suara terdengar tidak wajar, tapi percaya sama gua, tadi pagi lebih parah. Tadi pagi nggak ada suara sama sekali. Dikasih jamu, dikasih tidur, dikasih segala macam, minum teh jahe, sekarang jauh lebih baik. Dan mungkin emang nggak harus dipaksain, tapi ini pertama kalinya ke stand up Indo Jayapura dan kesempatan berharga juga untuk mereka nanya-nanya apa yang mereka butuhkan. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan. Silakan siapapun yang mau nanya. Ini suara gua nggak terlalu nggak terlalu benar. Kalau nggak dengar bilang aja ya. Nanti gua ulang gitu. Silakan siapapun yang pengen tanya tentang stand up, silakan pakai mikrofonnya. Silakan. Bebas nanya apapun. Bang, saya ingin tanya soal bagaimana kalau misalkan kita mau membuat beat paradoks yang kompleksitas kata-katanya itu lumayan rumit. Nah, menentukan supaya punchline-nya itu jangan ketebak gitu, Bang. Karena saya ada satu beat nih, Bang, yang susah buat saya untuk nyusunnya sendiri, Bang. Boleh saya coba? Boleh. Jadi beatnya gini, Bang. Sebagai seorang pengangguran pasti butuh orang tua buat nemenin. Karena terkadang sudah berusaha pun belum ada hasil gitu, Bang. Karena anggur susah tumbuh di Indonesia, Bang. Makanya mau tidak mau harus bergantung sama orang tua gitu sih, Bang. Kayak gitu sih, Anggur Bang. tuh maksudnya minuman. Pengangguran, Bang. Pengangguran. Ya. Nah, itu ngebawanya susah, Bang. Kalau bilang pengangguran nanti ketebak. Ya, oke. Tapi yang ingin disampaikan tuh apa? Bahwa karena lu pengangguran, lu mau nggak mau harus sama orang tua. Iya, benar. Oke. Inti dari pertanyaannya, tadi namanya siapa? Jelas, Bang. Jilas. Jelas. Jiles. Inti dari pertanyaan Jiles adalah gimana caranya punya punchline yang nggak ketebak. Benar. Sebenarnya jawabannya adalah dengan tidak langsung puas dengan punchline pertama yang terpikir. Banyak beat gua yang lu denger punchline-nya itu dulu waktu pertama kali gua tulis nggak gitu punchline-nya. Tapi dan gua ngalamin itu juga kok. Nggak senang sama punchline-nya, kayak terlalu gampang untuk gua. Artinya terlalu apa ya? Gampang banget gitu dijadiin punchline gitu. Atau terlalu gampang atau kurang patah untuk orang gitu. Kalau lu tuh bukan di terlalu ketebak. Menurut gue lu masih bisa nemu punchline lain yang sama-sama menggambarkan bahwa lu butuh dukungan orang tua. Prediksi gue, tapi gue nggak tahu jenis komedi lu seperti apa ya. Prediksi gue, lu kurang jujur. Kayaknya ada sesuatu yang beneran terjadi sama diri lu yang sebenarnya lebih layak untuk diketawain. Misalnya, ini misalnya aja ya. Jadi pengangguran gak enak, harus bergantung sama orang tua. Padahal di luar saya gagah gitu. Orang saya pukulin. Tapi kalau pulang misalkan pokoknya kita jomplangin antara lu di luar dan lu di rumah masih minta makan sama ibu gitu. Sesuatu yang lebih jujur sebenarnya dan lebih bikin lu malu. Tapi dengan itu lebih mudah untuk ditertawakan orang. Karena kan ada 3 jenis ketawa. Ngajak penonton ngetawain kita, ngajak penonton ngetawain yang lain, dan ngajak penonton ngetawain diri mereka sendiri. Nah, buat kita dalam konteks ini adalah ngajak penonton ngetawain kita. Jujur aja gitu, nggak harus cari sesuatu yang kira-kira terdengar lucu. Jujur aja emang. Pasti ada sesuatu yang memalukan. Misalnya nih, karena susah untuk pacaran. Kalau pacarnya tahu kita masih tinggal di rumah gitu. Atau misalkan pacaran jadi susah karena sehari-hari uang cuma 50.000. Ditanya sama ibu,
Kenapa bunga cuma ditanya sama pacar, kenapa sih kita nggak pernah jajan lebih dari 50.000? Terus kamu bilang, habis dikasih sama mama segitu. Kebayang nggak? Jadi lebih jujur, lebih lucu. Dan menurut gue coba gali lebih dalam aja. Ya. Oke, thank you. Ada lagi mau nanya? Yewen nggak perlu nanya, udah legend. Legend di Tanjung. Sekarang baru inget. Tadi malam di panggung lupa. Silakan. Iya bang, Evan. saya mau tanya bagaimana nyusun setup yang baik dan benar. Soalnya saya punya punchline kuat. Kalau waktu kita nongkrong ini punchline-nya kuat, cuma waktu di panggung susun setupnya agak berantakan, akhirnya kurang ledakan tertawanya. Sorry. Nyusun Setup berantakan menurut kamu itu seperti apa? Biar saya ngerti. setup berantakan itu apa ya? Nyusun kalimatnya tuh agak susah tuh bang kalau saya. Nyusun setup beat dari awal sampai mau ke punchline itu saya agak susah. Oke. Thank you. Karena ini yang nonton banyak orang, gue mau sekalian manfaatin pertanyaannya untuk ngejawab lebih luas. Pertanyaan kan gimana caranya nyusun setup dengan baik gitu. Pertama yang mesti dipahamin sama banyak orang, kita berangkat dari premis. Premis itu topik besarnya. Setup itu kalimat yang kita mau gunain untuk mengarahkan orang seakan-akan mereka pikir kita mau kemana. Jadi setup tuh ada unsur penipuannya, ada unsur misdirection. Ada setup membuat orang berpikir kita mau ke sebuah tempat, tapi ternyata kita belokin. Nah jadi misalkan premisnya adalah, ini contoh aja ya, jangan marah Anda. Lukas NMB mengganti nama stadion jadi nama dirinya dia, itu premisnya. Itu bukan setup, itu premisnya. Setupnya adalah kalimat yang kita mau gunakan untuk nipu orang, dan bisa banyak. Tergantung punchline-nya mau ke arah mana. Nah tadi pertanyaannya dia adalah setup itu nyusunnya gimana, karena dia kadang-kadang berantakan. Salah satu prinsip paling sederhana adalah memastikan semua informasi yang dibutuhkan supaya punchline-nya kena ada dalam setupnya. Ya, semua informasi yang perlu ada supaya orang ngerti punchline-nya ada di situ. Tapi pastiin nggak ada kata-kata lain selain informasi itu. Jadi sesingkat mungkin. Kadang-kadang kita kalau nulis tuh informasi-informasi nggak penting tuh suka ada di situ. Makanya jadi panjang, makanya penyampaiannya jadi berantakan. Ketika ditulis, kalau orang baru belajar stand up sih saya usulnya ditulis. Ketika ditulis kelihatan tuh. Oke, ini perlu ada, ini perlu ada, ini perlu ada, ini perlu ada. Yang lain yang nggak perlu buang aja. Itu membuat kata-katanya semakin sedikit dan membuat A lebih mudah untuk dihafal dan B lebih cepat menuju punchline. Contohnya adalah misalkan gini. Apa ya? Saya ada beat anak saya 2, istri saya 1. Saya nggak poligami bukan karena nggak pengen punya banyak istri, nggak pengen punya banyak mertua. Nah jadi dalam informasi setupnya udah dikasih tahu bahwa saya udah berkeluarga, istri ada 1, anak ada 2. Tapi saya nggak poligami bukan karena nggak pengen punya banyak istri, nggak pengen punya banyak mertua. Jadi patah di belakang karena orang mikir kan kalau poligami kan senang karena banyak istri. Sebenarnya nyebelin karena banyak mertua, banyak yang marahin gitu. Nah nggak ada informasi lain yang penting di kalimat tersebut. Orang bisa aja kayak gini, saya punya anak 2, istri saya 1, anak saya yang pertama laki, anak saya yang kedua perempuan, yang laki mau SMA, yang perempuan masih SD. Saya senang sama mereka, yang satu hobinya bola, yang satu hobinya nonton YouTube. Tapi saya nggak poligami, bukan karena nggak pengen punya banyak istri, nggak pengen punya banyak mertua. Itu kan informasi soal anak-anaknya kan nggak perlu, kebanyakan gitu. Dan itu yang membuat orang nggak ngerti juga. Jadi setup yang ideal adalah ketika ditulis, perhatiin ini ada informasi yang nggak perlu nggak sih? Buang semua sehingga yang tersisa hanya yang perlu supaya orang ngerti punchline-nya di mana. Bayangin kalau misalkan ada informasi yang nggak masuk, misalnya nama saya Panji, saya nggak poligami, bukan karena nggak pengen punya banyak istri, nggak pengen punya banyak mertua, nggak dikasih tahu kalau saya udah nikah gitu, kan
kalau orang tahu saya nikah, berarti orang punya bayangan saya punya mertua, sehingga saking sebelnya sama si mertua, saya nggak mau itu punya jadi 4 mertua gitu, ngerti maksudnya? Jadi sebenarnya itu dasarnya. Sisanya karena kadang-kadang ada urusan dialek, kadang-kadang ada urusan bahasa, setiap bahasa daerah itu kadang susunan SPOK-nya tuh beda-beda gitu, subjek, predikat, objek, keterangan tuh suka ketukar-tukar. Sisanya adalah dites berulang-ulang untuk membuat orang ngerti. Karena yang paling susah dari stand up adalah bikin orang ngerti yang kita maksud. Katanya Bang Deddy Gumelar, Miing dari Bagito Group, dia bilang orang tuh ketawa bukan karena kita lucu, tapi karena mereka ngerti. Kalau mereka nggak ngerti, nggak akan ketawa. Walaupun lucu sebenarnya. Paham? Thank you. Siapa lagi? Ya, silakan. Mikrofonnya. Bang, langsung aja. Pertanyaannya gini, kenapa kita itu lebih lucu di tongkrongan daripada pas lagi open mic atau lagi tampil stand up? Itu aja Bang, terima kasih. Gue lupa nama lu siapa? Nama saya Stevie Wonder. Stevie Wonder. Iya. Bagus bener. Nama benar apa nama panggung? Aduh, gimana sih? Oke, Stevie. Stevie nanya pertanyaan yang kayaknya juga dia mewakili banyak orang. Ada beberapa alasan kenapa kalau di tongkrongan kita lucu, di panggung enggak. Pertama, ekspektasi. Di tongkrongan kita ekspektasi penontonnya nggak segede kalau kita di panggung. Lebih karena kita gentar aja biasanya. Kita ada di atas panggung, kita tahu ini semua mata yang ngelihat kita, itu nungguin kita lucu. Kalau di tongkrongan kan nggak tahu ya, kalau di tongkrongan beda. Saya nggak pernah ngelihat mob secara langsung nih, tapi kalau di tongkrongannya bener-bener nongkrong, lagi kancing, lagi gitu-gitu, kan orang kan nggak yang, ayo Yewen coba ngelucu sekarang gitu, nggak kayak gitu-gitu, Evan gitu, lagi ngobrol-ngobrol, lihat peluang masuk, ya kan? Jadi di kita ekspektasinya nggak terlalu tinggi, nggak ada tekanan itu, kita bisa tiba-tiba ngelempar punchline. Nah jadi selama orang yang lucu di tongkrongan ini masih tenang ketika di atas panggung, harusnya dia bisa tetap lucu. Jadi ini masalah tekanan. Tapi yang paling sering terjadi adalah jawaban yang kedua. Tongkrongan itu punya gaya ngomong yang berbeda, punya diksi lucu yang berbeda dengan umum, dan punya lawakan internal. Ketika lawakan internal ini dibawa keluar, orang nggak nangkep karena nggak ngerti konteksnya, nggak ngerti karena nggak bagian dari tongkrongan. Bahkan nggak gitu nangkep cara kita ngomong dan cara kita bercanda, karena ketika kita nongkrong kita pakai gaya bercandaan tongkrongan. Bisa aja, nggak tahu kalau di Papua begitu juga atau nggak. Bisa loh, tongkrongan yang berbeda itu tuh ketika kita pindah tuh kita bawa gaya bercandaan di tongkrongan ini tuh nggak nyambung gitu. Karena nada, dialek, gaya bercandaannya itu beda-beda gitu. Dan ini bukan cuma sekedar ngomong logat Papua, tapi emang tiap tongkrongan tuh cara bercandanya suka beda-beda. Nah, yang paling membuat orang tongkrongan lucu terus di panggung nggak lucu adalah masalah kalau dikasih payung namanya referensi, kesamaan gaya bercanda, kesamaan diksi yang suka dipakai atau istilah-istilah, dan kesamaan referensi akan bercandaan dapurnya gitu ya, inside jokesnya. Itulah kenapa ketika orang yang biasa di tongkrongan mau manggung di atas panggung di depan orang umum, dia sebaiknya meninggalkan inside jokes dan istilah-istilah yang biasanya dipakai internal, ketawa gitu. Kayak misalnya apa ya? Misalnya ada di antara kita yang baru putus cinta. Terus di dalam obrolan tuh selalu kita bilang si patah hati gitu. Terus kita naik atas panggung ngomongin si patah hati.
Di tongkrongan setiap kali kita ngomong biasa si patah hati, udah ketawa duluan karena tahu orang yang dimaksud. Pas dibawa ke panggung, ketika kita bawa bercandaan si patah hati, orang nggak ngerti siapa nih si patah hati ini. Nah jadi masalah referensi sebenarnya. Kalau mau lucu di depan umum, pastiin apa yang umum tahu itu kita tahu, dan yang kita akan bahas adalah yang umum tahu. Itu aja sebenarnya. Bang boleh satu lagi? Boleh? Bang, ini langsung saya aja. Pakai lagi? Iya boleh. Arahin aja kalau enggak. Bang, saya nggak tahu sama teman-teman yang lain, tapi sudah biasa di kita, saya paling sering mematahkan kata-kata pepatah, Bang. Kata-kata pepatah bahasa Indonesia, saya kasih contoh ya, Bang. Ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Ternyata Gisel juga. Gajah mati meninggalkan Gisel juga. Terus pertanyaannya? Enggak, maksudnya itu apa jokes yang suka saya patah-patahkan, Bang. Selain itu, terus ada satu lagi yang begini, Bang. Ada pepatah mengatakan selincah-lincahnya tupai melompat. Saya patahkan jadi seperti ini, Bang. Selincah-lincahnya tupai melompat, bersenang-senang kemudian. Oke. Iya. Kalau yang pertama itu menurut gua lucu. Walaupun agak kaget ya ada anak Papua bercandanya kayak gitu, kalau menurut saya lucu aja. Lebih lucu di situnya sebenarnya. Yang kedua masih bisa di rewrite. Tapi menurut gue itu joke nggak apa-apa juga. Dan kalau itu membuat lu jadi kelihatan beda di sini, nggak apa-apa juga. Kalau emang itu selera humor lu emang seperti itu ya. Kan gue nggak tahu ya. Bisa aja nggak terlalu kena bercandaan kayak gitu di sini. Tapi kalau yang gue tahu bercandaan kayak gitu di beberapa tempat di Jakarta bisa kena. Karena kan ada pematahan asumsi yang terkait sama current issue gitu ya, Gading dan Gisel. Sebenarnya nggak apa-apa aja. Cuman gue selalu bilang one liner tuh susah sekali. Karena penulisannya harus bagus. Kayak tadi aja lu buktiin. Yang pertama oke, yang kedua nggak terlalu. Jadi mesti berhati-hati kalau main yang kayak gitu. Bener-bener patahannya tuh mesti bagus banget. Kalau nggak orang nggak ngerasa itu unik gitu. Makasih, Bang. Ya sama-sama. Ada lagi mau nanya? Baik, Ambil duduk aja. Bang izin saya mau tanya. Kenapa, Ben? Saya ini kan beberapa kali bikin show gitu kan, Bang. Nah, yang saya mau tanya nih referensi dari Abang. Kira-kira referensi materi untuk, kan kita tahu kalau closing di show itu kan pasti butuh referensi. Nah itu yang saya mau minta masukan dari Abang. Mungkin referensi yang cocok untuk menjadi materi di closing seperti begitu dalam sebuah show. Ya. Ini pertanyaan mungkin bukan sesuatu yang penting untuk kebanyakan orang ya, karena nggak kebanyakan orang bikin spesial atau bikin show. Tapi sebenarnya ini jawaban yang perlu diketahui sama orang-orang lain. Biasanya kita kalau stand up, kita dikasih tahu nih teorinya adalah joke paling kuat taruh paling belakang, joke kedua terkuat taruh paling depan. Jadi kita udah dapetin perhatian orang, kita jaga, lalu kita bikin pecah lebih besar lagi. Dan mungkin kalau stand upnya 5-7 menit mungkin itu masih masuk akal. Nanti lama-lama kita stand up 15 menit. Lama-lama kita ke stand up 25 menit, 30, 45, tiba-tiba sejam. Ketika udah di level sepanjang itu, kita mesti sadar bahwa tidak selalu yang menurut kita paling lucu, itu juga lucu menurut semua orang. Saya kasih contoh. Saya waktu itu pernah tour. Lalu saya naruh joke yang menurut saya lucu banget. Saya taruh paling belakang. Kota pertama benar itu pecah banget paling belakang. Kota kedua benar itu pecah. Kota ketiga ternyata itu bukan yang lebih pecah, bukan yang paling pecah. Ada yang lain lebih pecah, posisi di tengah-tengah. Coba lagi, oh ternyata nggak sepecah dua kota pertama. Joke yang tengah saya taruh di belakang. Saya taruh di belakang. Ternyata nggak sepecah joke yang sebelumnya saya taruh di belakang. Intinya joke yang saya pikir paling lucu itu ternyata di tiap kota-kota itu beda penerimaannya. Lalu saya ketemu sama Indro Warkop. Saya tanya sama dia, kalau bikin film Warkop, gimana caranya mastiin, kan karena film juga seperti itu. Dia ada joke progressionnya, apalagi film komedi ya.
di paling belakang tuh yang paling gila. Terus dia bilang gini, lama-lama kita tuh nggak akan pernah bisa bilang ini joke yang lebih lucu, ini joke yang nggak lebih lucu. Kenapa? Karena di tiap kota tuh selera humornya beda-beda. Jadi pada akhirnya yang kita taruh paling belakang hanyalah joke yang kita pengen untuk taruh di belakang. Kalau udah show. Karena yang penting adalah pengalaman keseluruhannya. Karena buat apa? Kita punya joke paling lucu taruh paling belakang, tapi semuanya tuh nggak terlalu lucu gitu. Ngerti maksudnya? Yang lebih penting adalah untuk memastikan 30, 25, 45 dan 1 jam itu secara keseluruhan itu adalah pengalaman komedik yang menyenangkan. Kayak alasan saya naruh joke soal WhatsApp terus masuk ke anak-anak di belakang, karena di tengah tuh udah berat banget pembahasannya. Ya kalau ngomong kontol gampang ketawa aja, jadi mudah lagi dapat ketawanya. Jadi menang lagi gitu, kita gampang lagi untuk dapat ketawanya. Lalu penonton stand up saya selalu suka joke tentang anak-anak, jadi saya taruh paling belakang supaya apa ya, taste-nya enak di akhir gitu. Oh keluar juga nih joke soal anak-anak gitu. Nanti di waktu di Pragiwaksono saya taruh joke paling belakang yang soal orang buta diajak foto. Dia nggak selalu paling pecah, tapi dia enak untuk nutup. Karena sepanjang pertunjukan si Panji kayak main aman gitu kasarnya ya. Karena joke-nya tentang diri sendiri waktu Pragiwaksono stand up comedy special. Jadi kalau udah bikin pertunjukan, ya Wen, adalah haknya seniman untuk nentuin mana yang mau saya taruh paling belakang. Karena stand up comedian lain ada bahkan yang nggak yang paling lucu ditaruh di belakang. Robin Williams tuh pernah nutup dengan haru, bukan dengan lucu. Karena kalau udah jadi bikin special itu udah karya itu bebas. Orang udah ngikutin aja maunya seperti apa. Tapi pastiin secara umum itu pengalaman komedik yang menyenangkan. Jawab, ada lagi? Baik, ada lagi Bang. Kan Ya. Saya contoh dari macam waktu kita live bersama tuh kan Bang. Terus Abang tanya-tanya, mungkin itu satu contoh yang saya coba bawa, maksudnya walaupun Jayapura dan Manokwari itu beda provinsi, Papua dan Papua Barat. Tetapi ternyata istilah juga beda-beda begitu. Nah, itu yang saya lihat Abang mulai tanya tentang lokalisasi kan kayak gitu. Misalnya stadion kemarin. Nah, itu yang saya selalu berpikir bahwa aman tidak kalau saya pastikan sesuatu yang benar-benar viral di kota itu bisa menjadi referensi buat saya di closing untuk materi, sehingga audiens yang waktu itu hadir dan tahu betul hal itu terjadi di kota itu. Nah, itu saya mau tanya, menurut Abang gimana? Bisa, tapi beresiko. Karena berarti penulisannya tuh tidak sematang yang lain joke-nya, karena baru kan. Iya, siap. Kayak tadi malam kan saya ngomongin soal hal-hal lokal, ini habis ngobrol sama anak-anak ini. Ngomongin hal-hal yang terjadi di kota ini. Dan memang pecah. Tapi itu beruntung. Karena saya baru kepikiran habis ngobrol sama mereka. Bayangin kalau misalkan saya taruh di paling belakang terus nggak kena, nggak enak banget kan, nggak enak gitu. Ini bukan masalah jadi joke terpecah atau jadi joke nggak yang atau yang biasa aja. Takut nggak lucu aja karena baru ditulis gitu. Jadi tergantung kematangan dan tergantung keberanian. Kalau Yewen bilang, gue yakin ini pasti lucu nih, ini pasti lucu nih, taruh aja di belakang, boleh juga. Tapi kalau saya itu sensitivitas komedi itu nggak sebaik komika-komika lain. Jadi saya tuh selalu harus open mic untuk ngetes bener nggak ya ini lucu atau enggak, cara ngomongnya bener atau enggak ya. Makanya saya nggak terlalu berani, makanya saya taruh di depan, gitu. Jadi boleh-boleh aja, asal berani. Siap Bang. Terus saya ini kan maksudnya dari 3 tingkat kelucuan tadi Abang bilang penonton menertawakan kita, terus penonton menertawakan orang lain, Ya. dan penonton menertawakan diri mereka sendiri begitu. Nah, mungkin yang kira-kira aman tidak, maksudnya kalau di situ kita pakai, saya hampir karena saya alami juga ya Bang. Kebanyakan kan materi yang saya bawa itu selalu penonton menertawakan saya begitu. Nah, yang saya masih takut itu yang kita ngajak ketawa bareng gitu, maksudnya jadi dong mau kuliah terus ketawa bareng. Nah, itu yang saya kadang-kadang ngerasa, kira-kira itu untuk membangun chemistry itu gimana sih supaya kita maksudnya menertawakan bersama-sama begitu situasinya. Supaya kemarin Abang kan nunjuk ini nunjuk itu kan, akhirnya saling ketawa. Itu yang saya rasa sih saya belum pernah alami karena takut berisiko sih. Kira-kira Memang beresiko kalau di korporat. siap. Kalau di special lebih kecil resikonya.
Karena orang datang untuk bayar kita. Siap. Kita nggak perlu lagi bangun chemistry sebenarnya kalau kita dipertunjukkan kita sendiri. Ketika orang bayar, nah itu duit mereka masuk ke kita adalah chemistry yang dibutuhkan. Karena mereka udah berkorban untuk kita. Gue mau bayar untuk nonton Yewen, nah itu udah jaminan chemistry-nya. Makanya kalau di special saya sih berani, hey Cina, hey kamu Kristen gitu-gitu berani. Tapi kalau di korporat mati saya. Kalau saya diundang sama ke sini, nggak mungkin saya bercanda kayak gitu. Nah jadi nggak usah khawatir soal chemistry. Kalau memang ini pertunjukan kita sendiri, itu udah terbangun. Tapi sebaiknya jangan coba itu di luar penonton kita sendiri. Termasuk Sun, saya nggak gitu mengusulkan di Sun kayak gitu. Karena stand up night itu kan misalkan stand up night Jayapura, ada yang datang untuk orang-orang lain, bukan untuk lu gitu. Jadi ya beresiko juga. Di luar itu, salah satu triknya adalah dengan ngebaca reaksi penonton di joke-joke kita. Karena pengalaman, saya lebih cepat untuk nangkep mana yang enak dibercandain, mana yang enggak. Tapi biasanya yang lain tuh butuh ngelempar joke dulu. Coba joke yang santai, kita lihat reaksi orang-orang seperti apa. Joke yang agak berisiko, kita lihat ada yang nggak nyaman atau enggak. Joke yang paling berisiko kita lihat, udah ketahuan, oh ternyata ketawa semua, udah ajak main bareng aja. Tapi saya mesti ingetin, ada orang yang nggak bisa digituin, nggak bisa diajak bercanda bareng, dan nggak bisa dijadiin objek bahkan. Tapi bukan karena dia tersinggung, tapi dia introvert, dia nggak senang jadi perhatian orang. Ada yang kayak gitu. Biasanya kalau kita ngelihat, oh ini orangnya nggak, jangan langsung marah nih sama saya, bukan gitu. Bisa jadi emang introvert aja, jangan diajak geser aja. Tapi secara umum penonton mah, kalau dia datang untuk bayar kita, ajak ketawa-ketawa bareng-bareng, ajak komunikasi, celah-celah, harusnya sih baik-baik aja. Gitu. Ada yang lain mau nanya? Ada yang lain? Di belakang ada yang mau nanya? Saya di mana gantian lain. Lagi duduk ketemu, nyemplung lagi. Maaf bang. Ya silakan. Bang, kalau dari saya sih, saya tuh masih susah untuk mencari diksi yang tepat, yang bisa lucu. Padahal premisnya itu bagus, kayak premis yang bagus. Jadi kita sudah nulis nih, biasa kan saya kombut tuh, saya Ronald, kita kombut. Nah kita tuh kesulitan untuk mencari diksi apa yang tepat untuk jadi punchline. Jadi diksi ini untuk dijadikan punchline. Jadi misalnya kayak premis saya itu kayak, saya ini masih muda, 21 tahun, anak saya 3, istri saya 1. Nah itu kan sudah termasuk lucu kan, anak-anak sudah punya anak-anak gitu. Iya betul. Nah untuk mencari Nah, itu diksinya, untuk mencari diksi yang lebih nge-trigger untuk orang ketawa lagi itu kita tuh masih kesulitan untuk gimana nih? Dibawa kemana? Iya dibawa kemana nih untuk mendelivernya? Ini yang tadi namanya siapa? Aldi bang. Aldi. Beneran anaknya 3? Betul bang. Oke mantap. Gini, pertama-tama tahu diksi apa yang mesti dipakai supaya sebuah joke jadi lebih lucu, itu emang bakat. Tapi bisa diasah tapi butuh waktu. Kejeniusan, Aco itu jenius soal diksi. Orang-orang kayak Putra Patinama, orang-orang kayak Rio Dumatubun itu emang jenius soal diksi. Biasanya nggak tahu ya, karena untuk tahu kata mana yang tepat, itu orang itu mesti paham sama selera humor kebanyakan orang. Orang mesti sepakat bahwa diksi yang dia mau pakai itu lucu. Aco punya beat soal lampu merah saking lamanya, pas ijo apa ya dia bilang ya, pokoknya dia nggak bilang saya khatam ngaji tapi selesai baca Al-Baqarah, terdengarnya lebih lucu aja, nggak tahu penjelasannya apa. Mungkin karena Al-Baqarah emang suratnya panjang kan, tapi kan dia bisa aja bilang khatam Al-Quran gitu. Tapi khatam Al-Quran sama selesai Al-Baqarah lebih lucu selesai Al-Baqarah gitu. Dan orang sepakat bahwa itu lebih lucu. Kan butuh kepekaan. Kalau mau diasah, ini terdengar aneh nih. Kalau mau diasah, harus sering bermain dengan diksi atau berada dengan lingkungan yang bercandaannya senang pakai diksi. Karena nanti keasah. Komeng kan dia juri suci 10.
Dia ngeliat Putra Patinama seneng banget. Dia bilang bercandaan gua sama tongkrongan tuh kayak gitu. Nah, itu kan menggambarkan bahwa dalam lingkungannya Komeng emang dia biasa main istilah-istilah lucu kayak gitu. Berarti mungkin bisa keasah kalau nongkrong di atau tongkrongannya dibikin kondusif untuk belajar diksi. Tapi yang kedua, dan ini lebih penting, diksi itu untuk membuat joke lebih lucu. Artinya udah lucu duluan. Nah, jadi fokusnya itu sebaiknya tidak langsung habis premis punchline-nya diksi lucu. Punchline-nya mesti lucu dulu. Gagasan di balik punchline itu mesti lucu dulu. Baru kita perkuat dengan diksi. Kayak tadi kan kamu bilang, umur saya 21, anak saya udah 3, istri saya ada 1. Itu sebenarnya lucu kalau untuk saya ya. Ketika kamu nambahin istri saya ada 1 tuh, buat saya itu lucu. Karena di lingkungan saya bisa aja ada orang udah punya anak belum kawin tuh bisa aja. Tapi saya nggak tahu kalau konteks dari sini. Terus kamu bilang lucu kan anak-anak udah punya anak gitu. Itu tuh lucu sebenarnya. Lucu karena gagasannya lucu. 21 tuh masih anak. Bapak kamu masih ada? Staycation in surga Bagus. akan kembali pada saat hari penghakiman. Baru mau nanya, staycation kan biasanya ada baliknya ya. Berarti balik di hari penghakiman. Dia umur 21 punya 3 anak tuh lucu sebenarnya. Dan sebenarnya joke itu menurut saya nggak ada yang salah. Aneh kan anak-anak udah punya 3 anak gitu. Itu tuh udah setidaknya dapat istilahnya giggle gitu. gitu. Itu tepat sekali untuk perkenalan. Tapi pertanyaan setelahnya itu apa? Setelah itu kalau sudah ngelempar set kayak gitu tuh, nah saya tuh masih bingung nih untuk menggiring ini tuh gimana. Kayak saya kan kalau nonton stand up lebih suka Rio kan, Rio Dumatubun. Pantesan. Deliver tentu Ali Akbar gitu. Nah tapi kalau pemilihan diksi Rio lebih bagus. Nah untuk ngebawa itu dengan delivery yang bagus, tapi dengan setup dan premis yang kuat, kayak saya ini bapak-bapak, saya ini sudah punya anak-anak, jadi bayangkan kalau saya jalan dengan anak saya itu gimana gitu. Yang misalnya jalan bawa anak saya pergi main. Paling tua umur berapa? Yang paling tua 4 tahun bang. Okay. Jadi kalau kita pergi, saya bawa mereka pergi main ke time zone atau gimana gitu. Nah kan saya jadinya ikut main kan, di situ kan ada basket. Jadi ini bapak-bapak ajak anaknya main, tapi dia ikut main juga. Ternyata dia masih kecil ternyata. Bapak-bapak ini belum sedewasa itu untuk Nah ini selesai bermain. Ini ada momen untuk mainin diksi. Jangan pakai basket. Pasti ada game lain di time zone yang lucu secara istilah. Karena basket masih keren. Tapi pasti ada permainan tolol. Time zone pasti ada. Pasti ada yang tolol kalau misalkan kamu mainkan gitu. Jadi gini, kapan-kapan mungkin Rio berkesempatan untuk komunikasi langsung sama kamu ya. Tapi kalau kita teliti joke-nya Rio itu brilian di setup punchline-nya, udah lucu gitu. Cara pikirnya tuh udah lucu banget. Malah Rio itu sering, tolong dikoreksi kalau salah ya, sama Kuku mungkin merhatiin juga. Rio tuh sering pakai diksi lucu justru untuk half punch. Di tengah-tengah menuju beneran punchline akhirnya. Dalam joke tadi, kemungkinan besar dia akan ganti basket dengan sebuah permainan lucu. Mungkin gak Mario Bros ya, apa yang lucu gitu. Tapi itu peluang. Yang mau saya sampaikan adalah pastiin setup punchline-nya lucu. Udah lucu, baru mikirin gimana caranya jadi lebih lucu kalau kita ganti. Nah bagian mana yang kita ganti? Emang butuh kecermatan juga. Di joke tadi, game basket masih bisa diganti dengan sesuatu yang lebih lucu. Nanti ketika misalkan, itu kan aneh ya, masa bapak-bapak ngajak anaknya main, malah bapaknya yang main. Itu kan kayak, nah itu peluang lagi tuh untuk diksi lucu. Nah, betul. Itu kan seperti, nah itu peluang tuh diksi lucu. Cara bermain, cara ngelatih diksi untuk tahu apa yang lucu apa yang enggak, untuk mengasah maksudnya. Itu ada sebuah permainan yang biasanya saya kasih untuk orang yang baru belajar stand up. Mainnya tuh gini, saking titik-titik, koma, titik-titik. Itu nama permainannya. Saking titik-titik, koma, titik-titik. Misalkan, Yewen tuh galak banget. Saking galaknya,
Luhut Binsar Panjaitan nunduk kalau ketemu dia. Itu bermain saking tuh. Misalkan gini, rumah saya besar sekali. Saking besarnya, saya dibangunin untuk sahur, pas jalan sampai meja makan, udah maghrib. Itu bermain saking titik-titik, koma titik-titik. Ini bisa banyak. Rumah saya panas sekali. Saking panasnya, tukang sate suka bakar sate di kamar saya gitu misalnya gitu. Itu tuh permainan untuk melatih orang berani lempar punchline. Tapi untuk kita, untuk mengasah kira-kira istilah lucu itu apa. Nanti dalam penulisan joke, saking itu akan ngebantu untuk memperkuat sebuah joke kayak tadi. Kan aneh ya, masa ada bapak ngajak anak main, malah bapaknya yang main. Itu kan tolol ya, itu kan kayak, nah tuh, main lagi tuh kayak gitu-gitu. Anaknya dititipkan Anaknya dititipkan, di penitipan anak samping XX1. itu bisa juga. Tapi jangan lupa bahwa joke-nya harus solid dulu. Diksi itu memperkuat joke. Baik itu memperkuat punchline akhirnya jadi tag ya. Istilahnya kan kalau ada punchline tambahan namanya tag. Atau half punch untuk ngisi di tengah. Sekiranya joke-nya agak kepanjangan. Paham? Paham bang, paham. Mantap. Makasih bang. Sama-sama. Ada lagi? Izin bang. Silakan. Bang, kalau di stand up comedian itu kita bisa pakai istilah ATM tidak? Amati, tiru, modifikasi. Itu aja sih bang. Ya. Namanya siapa? Zul. Kalau menurut saya Zul, ATM itu enak untuk cara kita belajar nulis joke. Itu yang pertama. Ada komedian namanya Insanur Akbar. Dulu waktu dia masih sering nongol di open mic, sebelum dia jadi nempel sama Calontong dan keliling-keliling. Akbar itu seneng banget datang ke open mic. Kerjanya mikirin kalau itu joke saya, punchline-nya apa. Lagi latihan dia tuh. Dia bilang sama saya paling seneng kalau nonton open mic. Nontonin joke orang dan mikir kalau itu punya saya, punchline-nya kayak gimana. Berarti dia mengamati, lalu dia dalam kepalanya dia tiru, tapi dia modifikasi punchline gitu. Mungkin modifikasinya di analogi yang seorang komika pakai. Mungkin analoginya datang di diksi yang seseorang gunakan. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh untuk joke sendiri, jadi beresiko karena kalau modifikasinya tipis akan mudah sekali dianggap nyontek. Padahal nggak nyontek, padahal sah-sah aja. Ambil contoh, Radit punya punchline soal kenapa orang di iklan punya beat soal kenapa orang di iklan shampoo tuh kalau lagi shampoo tuh bahagia banget. Ingat nggak joke ini? Joke awalnya dia nih. Ellen DeGeneres punya joke yang setupnya juga persis kayak gitu. Saya ganti premisnya juga seperti itu. Premisnya adalah kenapa perempuan-perempuan di iklan shampoo tuh kalau shampoo tuh bahagia banget. Tapi Radit cukup cermat untuk bikin setup dan punchline-nya beda walaupun premisnya sama. Nah tapi kan gak semua orang punya kemampuan dan kecermatan kayak Radit. Radit gak bisa dituduh nyontek. Karena kita semua hidup di dunia di mana semua iklan shampoo mau di negara manapun ya kayak gitu kan. Selalu kayak bahagia banget gitu. Nah jadi boleh-boleh aja sebenarnya. Cuman mesti hati-hati. Aspek modifikasinya mesti oke banget. Karena bisa aja kita ngeliat sesuatu, iya kok gue gak kepikiran ya topik itu. Topiknya kita tiru. Habis kita mati topiknya kita ambil. Oh, kan gue juga pernah tuh misalnya lagi ngelihat sebuah joke tentang terlambat masuk kantor. Ambil topiknya, tiru aja. Tapi modifikasinya mesti jelas. Kalau enggak orang gak akan bilang, oh itu kan joke-nya si ini gitu. Nah itu aja sih sebenarnya. Ya. Oke, siap. Makasih bang. Siapa lagi? Tapi boleh nambahin dikit ya. Kalau saya pengen membiasakan kita untuk bukan gengsi ya, tapi kalau bisa tuh kita punya joke yang orang lain belum bahas justru. Lebih ada kebanggaannya dan ini urusan branding ya, personal branding. Kalau orang dengar sebuah topik pertama kali di kamu, selamanya mereka akan ingat kamu. Setiap kali topik itu muncul.
Itu yang terjadi sama saya soal ganja. Saya ini seneng banget duluan ngomongin sesuatu. Ketika orang dengar Panji orang pertama yang ngomongin ini, setiap kali isu ini muncul, dia ingetnya Panji. Makanya sampai sekarang berita ganja selalu dimention ke saya, kucing ditembak tentara saya dikasih tahu. Semua topik-topik yang terkait sama beat saya, biasanya saya dikasih tahu duluan. Gara-gara mereka selalu ingat saya gitu. Saya usul untuk karir, nggak apa-apa juga TM, tapi punya keinginan untuk topik apa yang orang lain belum ambil ya gitu. Lebih observasi itu. Ya lebih observasi dengan tentunya syarat bahwa kamu udah punya kemampuan untuk nulis joke yang lucu. Kan saya selalu bilang, kalau baru belajar stand up mah nulis yang deket-deket aja, jangan yang jauh-jauh gitu. Karena kan zaman sekarang baru juga belajar stand up udah pengen ngomongin Luhut Binsar Panjaitan gitu kan. Ntar aja dulu, susah nulis joke yang lucu, apalagi nulis joke yang lucu tentang Lukas lagi, Lukas NMB. Luhut. Kasih Bang. Oke ya. Ya, kasih Bang. Halo Bang, sob nama Yopa. Iya ya Pak. Yang saya mau tanya di sini buat Abang nih, mungkin Abang bisa kasih tahu teknik cara membunuh rasa percaya diri. Karena teman-teman di sini tuh kadang ketika jadi open air tuh kayak rasa malu sekali, takut untuk tampil pertama. Mungkin di sini itu saja Abang. Thank you Pak. Pertanyaan ini Opa nih sangat tidak mudah untuk dijawab sebenarnya. Pertanyaannya kayak sepele, tapi pertanyaan paling berat malam ini sejauh ini. Emang kalau udah tua suka gitu ya pikirannya tuh visioner. Karena nggak ada jawaban cepatnya, nggak ada solusi cepat. Saya bisa bilang gini, ini jawaban yang saya biasa pakai Opa. Saya selalu bilang sama orang-orang, sebenarnya enak banget jadi yang ngebuka, karena nggak ada orang lain untuk dibandingin. Sebenarnya, kan bayangin kita di tengah-tengah, terus yang sebelumnya lucu semua, kan kita bisa beban ya. Aduh yang sebelumnya lucu lagi, gimana kalau misalnya saya nggak lucu itu, gitu kan? Jadi enak kalau misalnya kita mulai duluan, nggak ada pembanding gitu. Tapi kalau orang pesimis, mereka cara pikirnya nggak kayak saya. Cara pikirnya akan bilang, tapi Bang, malah beban di saya, soalnya standar lucunya datang dari saya justru. Saya malah lebih senang kalau sebelumnya pecah-pecah semua, jadi saya nggak beban karena mereka udah terhibur gitu. Ini cara pikir yang memang beneran ada dan susah sekali untuk diganti. Tapi ada satu hal yang saya tahu, percaya diri itu terbangun dengan pengalaman. Jadi kalau ada orang yang nggak nyaman untuk ngebuka, mungkin memang nggak bisa dipaksa, kasih dia waktu. Tapi kita mesti sebagai mungkin senior atau mungkin kakaknya atau apapun itu, mesti punya kebijakan untuk bilang sama dia, udah waktunya untuk lu ngebuka. Kita semua percaya kok gitu, lu kan pecah mulu. Dan nanti lama-lama setelah dia pecah, dia juga punya keyakinan bahwa dia bisa ngebuka. Tapi tidak ada yang membangun kepercayaan diri selain pengalaman. Jadi sabar aja. Dan jangan patokin cepatnya orang lain dengan komika lain gitu. Kayak misalnya, ini orang kok 10 kali open mic udah langsung pede, lu 20 open mic gak pede-pede, ya kan beda orang. Kita mesti kayak punya anak, gak bisa dibanding-bandingin, tiap anak tuh beda. Tapi kalau dia emang suka stand up, dan kita ngelihat potensi dari dia, karena bisa aja kita ngelihat emang gak lucu sih ini orang, kan bisa aja kan. Tapi kalau kita ngelihat potensi dari dia, aduh ini bagus banget, kita mesti sabar. Orang ini bergantung sama kita. Dia nggak punya orang lain gitu. Ya udah kita mesti sabar. Jadi kuncinya adalah kalau dia nggak pede untuk ngebuka, sementara kita pengen dia buru-buru ngebuka atau siap untuk jadi opener, hajar panggung sesering mungkin untuk dia. Ada kecenderungan di sebuah komunitas yang berpikir bahwa open mic itu cuma boleh sekali seminggu. Gak ada yang ngomong gitu. Sebanyak-banyak yang mampu kalian lakukan aja. Kalau ternyata dibilang, kalau misalkan ternyata ya, kalian udah open mic hari Jumat, tiba-tiba ada kafe atau restoran bilang open mic lagi dong gitu. Kita gak perlu bilang, oh sorry saya udah ada gitu. Kalau emang kita bisa, iyain aja. Sebanyak-banyaknya panggung akan lebih baik gitu.
di New York. Waktu saya ke New York, yang paling mencerahkan adalah bagaimana mereka kalau bikin open mic di mana aja. Di mana aja. Di bar sepi, di bar kosong, di kafe baru bau cat. Di bener-bener masih baru kayak bau cat. Bahkan ada open mic di YouTube saya pernah saya kasih lihat. Di sebuah apartemen ukurannya cuman 3,5 kali 3. Kecil itu, tanpa jendela, lebih mirip penjara, pintunya aja besi. Cuman muat 9 komika. Jadi yang manggung adalah yang nonton. Tapi open mic itu penuh banget. Setiap hari di tempat itu open mic-nya itu karena komikanya banyak ya. Open mic bisa 3 atau 4 kali dalam satu malam. Tapi itu berarti nggak usah ragu, ada tempat pakai aja untuk open mic. Nggak ada yang bilang cuman boleh sekali seminggu. Kita mah butuh sebanyak-banyaknya panggung. Ya. Thank you, Pak. Silakan. Oh, silakan. Oits. Nyemplung dulu dong. Malam Bang, nama saya Saldi. Ya. Saya mau tanya soal, tadi Bang Panji ada singgung soal karir. Nah kalau untuk bicara soal karir sendiri, apakah kita teman-teman stand up yang di daerah ini kompetisi seperti Suci dan Suci itu apa jadi keharusan untuk kita biar punya exposure besar di sana di Indonesia atau tidak harus seperti itu? Terima kasih Bang. Siapa namanya? Saldi. Saldi. Oke. Suci dan Suca itu alat untuk dapat uang kalau misalkan juara, tapi juga alat untuk membantu menjalankan karir. Tapi masuk Suci dan Suca tidak berarti apa-apa kalau tidak dijadikan alat, karena ada yang ngelihat Suci dan Suca itu sebagai tujuan. Sementara banyak yang Suci dan Suca sekarang nggak kelihatan di mana-mana. Kalau mau ikutan Suci dan Suca, ikutan karena kita tahu dia adalah alat yang membantu kita menjalankan karir. Yang berarti ada alat lain. Dan yang berarti yang penting bukan alatnya tapi orangnya. Dulu ya, waktu internet baru pertama kali meledak di Indonesia, terus ada namanya .com bubble, semua perusahaan pada bikin .com. Dia pikir kalau udah punya versi .com-nya udah sukses deh tuh. Padahal .com itu cuma alat doang, website itu cuma alat. Bukan berarti kalau udah punya website bisnisnya akan sukses. Nah Suci dan Suca seperti itu. Kita mesti tahu dulu, gue ini mau pakai Suci dan Suca untuk apa? Untuk belajar. Karena banyak komika nggak biasa nulis, sengaja ikutan Suci atau Suca supaya terpaksa nulis tiap hari. Apalagi alasan, oh gue menggunakan Suci supaya gue punya video-video stand up gue yang ada di YouTube. Karena itu salah satu dampaknya Suci dan Suca. Kita manggung, kita nggak usah kerja apa-apa lagi. Itu video udah pasti naik ke YouTube sama Kompas TV. Dari YouTube diambil sama orang-orang, tiba-tiba nongol di @wowkeren di Instagram gitu. Ya diambil-ambil sama akun-akun gitu. Kalau itu yang diinginkan, ya boleh. Tapi harus diingat itu cuma alat. Yang berarti tanpanya pun bisa. Tapi harus diakuin kerjanya lebih keras. Bukan berarti Suci atau Suca gampang ya, karena kompetisi juga keras. Tapi artinya kita mesti berusaha sendiri gitu. Sebenarnya kan bisa. Orang lucu, kalau udah naik ke internet, nyebar lucunya. Baru aja tadi ada orang mention, ada bocah di sebuah acara apa gitu. Stand up soal dia anak yatim. Ada yang tahu nggak? Pokoknya ada deh, anak umur mungkin SMP atau SMA, SMP kayaknya, SMP kelas 3. Dia stand up di kayak acara 17-an gitu. Dia bilang saya anak yatim. Terus dia sebenarnya cuma ngomong, ibu saya kesepian, ada yang mau jadi bapak saya gitu-gitu. Tapi gak ada yang kenal ini anak, gak ada yang kenal nih anak. Tapi ini anak viral. Kenapa? Karena lucu ya lucu aja. Apakah kemudian anak itu akan jadi komika? Ya belum tentu, tergantung. Setelah itu dia ada video stand up lagi nggak atau enggak? Nah jadi kalau nggak mau ke Suci dan Suca, karena Suci dan Suca nggak pernah ke Jayapura,
nggak apa-apa juga. Ada cara lain, ada banyak cara. Tapi semuanya berporos pada satu hal. Kalau kamu mau dapat job stand up, maka kamu mesti bilang sama dunia kalau kamu stand up comedian dan ini joke saya. Kalau nggak bisa. Ini mah ilmu cocok tanam aja. Kalau kita pengen makan jagung, ya udah jagung yang kita tanam, kita rawat setiap hari. Nanti jagung akan muncul. Tapi kebanyakan orang bilangnya, saya pengen jagung nih bang. Terus kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya nggak dapet jagung. Siapa yang mau ngasih jagung sama lu? Lu nggak ada yang tahu kalau lu pengen jagung, ya kan? Atau ada lagi gini, saya pengen makan jagung nih bang. Yang kamu lakukan apa? Saya nanam dan ngerawat tanaman setiap hari. Apa yang kamu rawat? Tebu. Wah, gimana caranya? Kalau yang lu tanam tebu, yang lu rawat tebu, yang keluar tebu, nggak akan mungkin yang keluar jagung. Nah job stand up juga kayak gitu. Kalau ingin jadi stand up comedian, ingin dapat job stand up, kita mesti rutin bilang sama orang-orang kalau kita stand up comedian. Tapi nggak cukup untuk lihat foto, nih saya stand up, nih saya stand up di sini, nih stand up di sini. Orang nggak tahu joke-nya kayak gimana. Harus ada rekamannya. Nah ini susah. Susah untuk komedian mau rutin nulis, rutin open mic, sehingga punya joke solid supaya dia bisa taruh di YouTube atau taruh di Instagram. Naruh klip stand up di internet nggak mesti panjang-panjang. Sekarang saya naruhnya 30 detik, 40 detik. Yang penting ada joke-nya. Dan nggak mesti ada ketawa pecah. Asal ada ketawa, yang berarti ada orang beneran. Jadi bukan kita ngerekam di kamar gitu. Karena itu lebih ke, saya nggak pengen kita nipu diri kita sendiri. Kayaknya lucu nih gitu. Terus kita naikin. Perlu untuk kita ngerekam versi open mic atau versi show. Karena ada orang di situ. Orang itu yang bilang lucu, kita mendengar suara ketawa itu dan menjadi patokan untuk yaudah deh saya naikin. Gitu. Tapi butuh disiplin. Disiplin untuk tulis, disiplin untuk open mic, disiplin untuk ngupload. Ketika kita di Suci dan Suca, kita nggak perlu disiplin karena Kompas TV udah ngelakuin itu. Paham? Di sini memang agak lebih menantang karena ya situasi internetnya. Ya berdoa aja lagi nggak ada kasus di Papua. Ya, makasih banyak. Ada lagi mau nanya? Ya, oh, benar ya, silakan. Iya bang, izin ini saya kan Masih nyalakan tuh, masih nyala. saya kemarin tuh gabung sama Kebalik Wen, kebalik. Ini mikrofonnya. Begini. Ya, kebalik. begini. Nah itu dia. Oh. Saya kemarin kan bang ada gabung sama Batavia Jokers. Nah itu udah 2 kali Sekarang bahasa saya. Inggris kan? Eh? Bahasa Inggris. Iya 2 kali kan. Nah terus saya ini kan SMA memang sedikit bolos juga untuk pelajaran bahasa Inggris kan, makanya saya berapa kali juga minta Benedion di ini juga bantu kan gitu. Cuma saya kebanyakan sih ambil beberapa jokes yang di Indonesianya bagus. Baru saya bantu translate kan, terus saya mintain. Tapi saya belum bisa berani sampai 10 menit. Saya kadang tuh 2 menit aja gitu yang saya rasa sudah melekat baru saya ini. Gimana sih maksud saya? Ini kan Inggris gitu, terus ada beberapa kali yang pengucapan saya kan salah terus. Tapi saya ulangin sampai ke waktu itu di Camden tuh sampai 5 kali itu baru benar. Tapi itu jadi lucu. Jadi pas turun tuh si Chris yang ada di Kompas juga ada ikut, dia bilang bagus. Paling mungkin kira-kira kalau dialek saya mungkin ya itu yang saya mau mungkin boleh, maksud saya apakah saya harus rubah gitu untuk pengucapannya supaya diksinya jangan Papua gitu dalam Inggris atau tetap saya mempertahankan gitu. Terus saya memulai dengan itu 1 sampai 2 menit gitu. Apakah menurut abang itu, padahal saya kan di Indonesia profesional dibilang kan, apa kalau di Inggris itu gimana sih, masih bermasalah tidak? Ya, thank you. Makasih bang. Kalau ada satu hal yang gue sesalkan dengan karir gue di New York adalah gue nggak punya dialek, justru nggak punya logat. Logat itu aset di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau saya stand up, bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris yang aksennya Amerika. Jadi di atas panggung saya bilang, halo saya Panji, saya baru 1 bulan pindah dari Jakarta. Penonton tuh bingung karena nggak kedengaran kayak orang Indonesia gitu. Banyak komika di situ, you don't sound like you're not from around here, kata gitu. Jadi kayak nggak ada karakter. Jadi logatnya pertahankan. Dan dalam stand up bahasa Inggris kita mesti hati-hati banget ya Wen. Pastiin orang ketawain joke kita, bukan ketawain kita. Itu 2 hal yang berbeda Wen. Karena kita pengennya orang ngetawain apa yang kita tulis.
Nah kalau misalnya kita mau ngomong sesuatu salah sampai 5 kali terus orang ketawa, orang tuh lagi ngetawain kita. Jangan mengandalkan itu maksud gue. Karena karir nggak akan panjang. Nah, joke bahasa Inggris itu susah karena saya juga menyadari nggak sekedar alih bahasa dia. Nggak cuma sekedar yang bahasa Indonesia lucu, ganti ke bahasa Inggris gitu. Karena kalau stand up-nya beneran di depan orang luar negeri, referensi dari joke bahasa Indonesia itu mungkin aja nggak nyampe. Kebayang kan? Nah, tapi bagaimanapun saya sih usul kamu jalanin aja, belajar aja. Dan nggak apa-apa dari 2 menit, nggak apa-apa. Untuk gambaran ya, saya kalau di Indonesia kalau open mic itu 15 menit, 30 menit, bahkan kalau lagi ngelatih untuk tour bisa sejam sendiri. Di Amerika buat saya aneh banget stand up 5 menit. Karena di Indonesia pun kalau lagi open mic saya boleh stand up berapapun. Jadi buat saya aneh stand up 5 menit. Tapi saya ngerasain joke-joke yang saya suka tuh numbuh. Dari 5 menit saya tumbuhin, nanti lama-lama jadi banyak. Jadi kalau kamu baru berani 2,5 menit nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Hidup masih panjang. Masih ada waktu. Nggak pernah ada kata terlambat. Umur kamu berapa sekarang? 26. Hah? 26. 26, oke. Katakanlah kamu susah banget untuk numbuhin joke bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan 20 tahun gitu baru bisa benar-benar stand up bahasa Inggris. Itu umur 46, masih cukup muda untuk punya karir. Santai aja. Semua orang santai aja, nggak usah buru-buru. Saya aja nih, kan pindah ke New York kan. Orang bilang itu kelakuan anak muda gitu, anak muda yang kayak gitu. Terus saya tuh mikir, oh, yang gue bisa lakuin tuh masih panjang sebenarnya. Ini ambil contoh ya. Bapak saya bilang, dia, bapaknya, kakeknya, dan seterusnya. Itu secara statistik itu meninggalnya umur 72 ke atas. Makanya waktu bapak saya ulang tahun ke 72 dia bilang, siap-siap ya bentar lagi ayah meninggal. Terus kan saya kaget kan, orang tua macam apa ini kok tiba-tiba begini. Saya bilang, karena orang tuanya dia tuh selalu meninggal, di keluarganya dia selalu meninggal umur 70-an. Nah, sekarang gue umur 43. Anggaplah umur gue selesai di 73, berarti masih ada 30 tahun kan. Sekilas dari 40 ke 70 itu kayak dekat. Tapi kalau kita ingat-ingat waktu kita umur 0 sampai 30, ada banyak banget yang terjadi dalam hidup gue. Umur gue masih panjang. Sekiranya gue sehat ya. Amin. Dan nggak dibunuh pemerintah. Jadi sabar aja, untuk semua orang sabar aja. Sabar aja. Kurangi alkohol, mabok-mabokan. Dan usia kita akan lebih panjang. Ada banyak waktu untuk lu ya, Wen. Ya. Thank you. Sebelah sana. Kita punya 3 menit. Jadi abis lu dan 1 orang lagi. Ya boleh. Ya. Bang, terima kasih kembali lagi. Kita selain jadi seorang stand up comedian atau komika, kita juga kadang suka diminta untuk jadi MC, Bang. Iya. Minta bahan aja dari Abang atau referensi aja dari Abang, bisa MC berjam-jam itu seharusnya selain kita punya perbendaharaan kata harus banyak, objek apa saja yang harus kita jadikan untuk bahan jokes di atas selagi MC, Bang? Itu aja. Ada seorang MC sebenarnya, saya penyiar radio. Terus dia jadi presenter, terus dia jadi orang yang bikin stand up comedy seperti yang kita tahu. Namanya adalah Bob Hope. Bob Hope itu awalnya presenter yang kalau ngomentarin orang sebelumnya selalu lucu. Kan gitu kan, kita kan MC kan. Habis ini ada penari gitu. Habis penari selesai dia naik, dia akan ngomongin penarinya dan lucu. Dia nggak punya bahan sendiri dulu banget. Nggak punya bahan yang dia tulis sendiri. Tapi kalau ngomentarin orang tuh lucu banget. Tapi dialah yang kemudian jadi salah satu orang yang ngebentuk stand up sebagai social commentary atau mengomentari sesuatu. Artinya, memang stand up comedian itu sebenarnya harus punya kemampuan untuk mengomentari secara lucu apa yang dia lihat, baik di masyarakat ataupun barusan. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bisa dibahas, tergantung apa yang ada di panggung. Semua yang barusan terjadi yang semua orang lihat, ingat ya, harus yang semua orang lihat. Jangan misalkan ini ada panggung nih, di panggung ada aktivitas, terus kita ngeliat sesuatu di situ, kita bawa ke atas panggung, orang nggak akan ketawa. Karena apa? Karena referensinya nggak sama. Selalu bahas apa yang orang lihat. Nah jadi, misalnya kalau misalkan
Sepanjang acara ada orang sound, dia mulu yang naik ke atas panggung, bahas aja itu orang. Tapi itu butuh dilatih. Kalau nggak ntar nyebelin. Ya. Kalau open mic pakai MC nggak? Berapa orang yang MC? Saya usul satu aja, biasain. Sekalian latihan. Karena kalau berdua, kadang-kadang orang suka pikir kalau berdua lebih lucu. Sendirian nggak lucu nih. Berdua aja lebih lucu. Padahal kalau orang kedua juga nggak lucu, ya jadi lucu, nggak lucunya dikali dua gitu, ngerti maksudnya? Akhirnya mereka asik sendiri. Mereka pikir karena mereka asik sendiri, mereka lucu, tapi mereka nggak terkoneksi sama yang nonton. Di Markas Comika, semua acara hostnya cuma satu. Supaya orangnya terbiasa. Bukan cuma untuk melatih skill-skill stand up-nya, karena di stand up juga cuma sendirian. Tapi juga untuk ngelatih ngomentarin. Ya, si Rahadian Kuku tadi habis stand up soal ABCDE. Lucu ya, itu kan saya juga ngalamin tuh, saya lalalala gitu. Di luar, di New York juga semua komika kayak gitu. Sampai kalau mereka nggak tahu apa yang mau dikomentarin, mereka suka memarahi diri mereka sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Yewen. Aduh, apa ya ngomongin soal Yewen gitu. Karena dia tahu, dia harus ngomentarin apa yang terjadi sebelumnya. Jadi itu dilatih. Tapi untuk balik ke pertanyaannya, apa yang bisa dikomentarin? Apapun yang penonton juga lihat terjadi di atas panggung atau di sekitar. Ya. Oke. Terakhir silakan. Bang, mau minta sedikit motivasi saja untuk anak-anak. Kan di Jayapura ini cukup kurang ya event-event stand up comedy, kurang menjangkau sampai ke Jayapura. Event nasional terakhir hanya menjangkau Makassar aja, Jayapura. Terus motivasinya untuk anak-anak biar lebih semangat dalam penulisan, karena saya melihat beberapa mungkin begitu ada event kayak Panji datang apa baru bersemangat lagi dalam penulisan, tapi masih agak, kalau penilaian saya masih agak lama di penulisan. Motivasinya Bang Panji biar mereka lebih semangat lagi dalam penulisan, menghasilkan beat-beat yang lucu, karena di Jayapura ini kan banyak sekali yang bisa dijadikan objek lucu. Sedangkan dalam penulisan tidak terlalu sering, tidak terlalu bersemangat. Jadi minta motivasi dan tips and trick dari Bang Panji biar mereka semua semangat menulis, bukan hanya sekedar ada event di depan baru mereka menulis. Gitu, Bang. Thank you. Susah banget disuruh motivasi ya. Anda motivasinya tinggi sekali Anda. Kuat berdiri lama Anda. Suruh duduk nggak mau. Tapi teman-teman tahu kenapa jarang banget ada acara stand up ke sini, teman-teman tahu kan? Atau belum tahu? Belum terlalu paham. Belum terlalu paham. Karena ini saya ngomong apa adanya aja ya. Karena saya pengen ngomong ini diniatkan untuk kebaikan. Karena untuk banyak komika, jangankan komika, untuk perusahaan sekalipun, untuk ke Jayapura tuh atau untuk ke Papua itu berat dari sisi biaya memang. Pesawatnya jauh dan karena itu mahal. Dan mereka kemudian bertanya-tanya soal apakah modal yang saya keluarkan untuk ke Jayapura ketutup sama penjualan tiket atau apapun sponsor yang terjadi di situ. Karena sebenarnya mereka semua mau, tapi mereka belum tahu caranya. Itulah salah satu alasan kenapa saya ngotot ke Jayapura. Karena sekarang saya tahu caranya. Dan saya bisa cerita sama anak-anak lain. Sama komika-komika lain, mungkin sama perusahaan lain. Supaya mereka bisa ke sini. Mau tahu jawabannya? Mau. Oh. Siapa tahu nggak pengen kan? Kebanyakan komika atau perusahaan, nggak semua memang, nggak semua, tapi kebanyakan komika atau perusahaan itu ngitung untung rugi itu per acara, bukan per proyek keseluruhan. Karena acara saya di sini rugi sebenarnya, makanya harga tiketnya agak kemahalan, mohon maaf. Ini biar ruginya nggak terlalu gede. Tapi kenapa berhasil? Karena secara keseluruhan pembukuan acara tetap aman, walaupun sekarang tipis-tipis ya amannya, tapi dulu sebenarnya lebih jelas gitulah secara pembukuan. Oh ini mungkin nih, ini ada kota-kota yang mungkin kita bisa
untung gede, yang untungnya akan jadi subsidi untuk kota-kota yang perlu didatangin walaupun mungkin nggak menghasilkan keuntungan. Jadi sebenarnya lebih masalah kepembukuan dan pengelolaan anggaran. Sekarang bisa ke Papua, bisa ke Jayapura. Kalau ngitungnya benar bisa. Kita bisa berharap komika-komika Indonesia masukin destinasi-destinasi di Papua, bukan cuma Jayapura bahkan. Ketika mereka tahu bagaimana cara ngukurnya. Karena kalau yang saya rencanakan berjalan dengan rencana sesuai gitu ya, secara umum ini akan jadi proyek yang tetap profitable, kendati pun di sejumlah kota minus gitu misalnya. Nah informasi ini yang perlu, tapi kan ini kan tadinya teori ya, semua komika juga tadinya ada teorinya di kepala kayak gitu, tapi kan harus dijalanin. Nah kebetulan saya udah di level karir di mana saya bisa ngejalanin itu, karena di kota-kota lain ada pertunjukan-pertunjukan yang profitnya oke gitu, sehingga bisa nutup. Nah jadi bersabar. Saya pulang bawa cerita ke orang-orang bahwa harus saya akuin, saya tidak sangka, tapi ini penyelenggaraan di sini rapi loh. Penyelenggaraan di Jayapura tuh rapi. Ada banyak kota-kota yang nggak serapi ini. Perhatian anak-anak komunitas, respon anak-anak komunitas, oke banget. Penontonnya juga pecah, penontonnya enak diajak bercanda, menyenangkan sekali. Karena saya nggak pernah stand up di Jayapura kan, jadi kan saya juga nggak bisa ngeraba gitu. Tapi sekarang saya udah tahu. Sekarang yang saya mau ceritain ke anak-anak, udah bukan teori doang, udah praktek. Jadi sabar, moga-moga lebih banyak lagi. Sekarang di luar itu, karena kalau benar yang saya prediksi lebih banyak lagi, berarti kan harusnya lebih semangat lagi ya, karena lebih banyak yang mau sini. Tapi di luar itu, saya ngomong aja lah ya. Kalau emang kamu jadi stand up comedian karena seneng bikin orang ketawa, maka nggak peduli ada Kompas atau Indosiar kesini atau enggak. Sebenarnya, kecuali kalau kamu di stand up karena pengen terkenal, itu hal yang berbeda. Tapi kalau kamu stand up karena kamu seneng denger orang ketawa dari apa yang kamu katakan, emang kenapa kalau nggak ada siapa-siapa kesini? Saya kebetulan sebelum stand up banyak cara saya nyari uang. Saya dulu presenter TV, saya nge-MC, saya juri, saya ngajar, saya nge-rap. Tidak terlalu sukses memang. Angkot-angkot Papua nggak ada yang mainin musik saya. Tidak laku. Saya nulis buku, saya main film, saya sutradara. Tapi saya seneng bikin orang ketawa. Seneng banget. Seneng banget. Mau 3 aja saya seneng bikin orang ketawa. 3 doang aja. Saya nih, orang-orang yang dekat sama saya tahu. Saya kalau cuma berdua, pendiam. Nambah orang 1 aja, ada semangat lawaknya. Orang yang gak dikenal ya. Kalau misalnya cuma 2 orang, misalkan lo kan elo gue kan. Kalau kita cuma berdua, diem gue. Nambah 1 orang yang gak gue kenal, insting lawaknya keluar. Emang seneng bikin orang ketawa. Siapapun itu. Lagi berantem aja kadang-kadang suka kepikiran joke. Sering terjadi dengan istri saya. Nah, pertanyaannya, kamu nih stand up mau ngapain? Kalau mau terkenal boleh, tapi kamu akan patah hati ketika peluang-peluang terkenal yang bisa disediakan biasanya oleh stand up nggak terjadi. Tapi kalau bikin orang ketawa emang sesuatu yang bikin kamu bahagia, ini mas sekarang urusannya soal gimana cara bertahan hidup aja dari ini. Bisa tergantung sama biaya hidup. Saya tahu karena saya pindah ke sebuah kota di mana saya nggak punya duit, bukan orang terkenal. Bisa hidup di situ, tapi gaya hidup saya jauh turun daripada yang di sini. Kalau gaya hidup kita sederhana, insya Allah kita bisa bertahan dengan joke kita. Cuman kalau terkenal adalah sasarannya, mungkin kamu akan kecewa gitu. Lama-lama jadi dengki sendiri gitu. Kompas TV anjing, Indosiar bangsat, komika-komika nasional setan. Karena mereka nggak menyediakan peluang-peluang untuk terkenal. Karena kan itu di luar kuasa kita ya. Saya bisa nyuruh orang, tapi kalau dia nggak berangkat mau ngomong apa? Nah, misalnya kamu udah sepakat, emang kamu senang bikin orang ketawa. Itulah alasan kenapa kamu nulis. Itulah alasan. Saya nulis setiap hari. Hari ini harus saya akuin belum, tapi saya nulis setiap hari. Kenapa? Karena saya selalu ingin tur dan ketemu sama orang.
Karena kalau saya tur ke kota yang sama, bawa materi yang lalu, pada nggak mau. Ngapain juga gitu. Gue udah nonton tahun lalu. Misalnya saya tahun ini ke Jayapura, saya udah bawain joke. Saya pengen ke Jayapura lagi, maka saya harus bawa joke baru dong. Nulislah saya. Karena saya nggak bisa ke Jayapura lagi untuk menghibur orang Jayapura kalau saya bawa joke yang lama. Saking senengnya tuh saya bikin orang ketawa. Saya jadi nulis mulu. Nah untuk teman-teman pelan-pelan, yang sekarang juga belum lucu-lucu amat mungkin kan, gak apa-apa. Tapi jebakannya itu terjadi ketika kita udah punya 15 menit lucu. Nah itu kejebak tuh, karena nyaman. Saya pakai ini seumur hidup gitu. Tapi kan kita tahu, susah untuk kita numbuhin karir kita kalau kita cuma punya 15 menit lucu. Kalau emang seneng bikin orang ketawa, hanya menulis joke-joke baru yang bisa membuat kita terus bikin orang ketawa. Bikin orang ketawa sekali nggak cukup untuk bisa punya karir. Bikin orang ketawa berkali-kali dimanapun jam berapapun, itulah yang bisa bikin kita punya karir. Nah, saya percaya, ini karena saya udah keliling Indonesia, saya percaya setiap daerah tuh lucu sebenarnya. Dan saya yakin ini tempat lucu. Beberapa yang saya temuin aja lucu sebenarnya. Kalau kita lagi nongkrong lucu. Kadang-kadang kendalanya cuma memformat lucunya kita sehari-hari ke format joke, itu doang. Tapi berarti semuanya punya peluang untuk bisa punya karir sebagai stand up comedian. Tapi nulis. Dan jangan salah, kalau emang ternyata bukan pengen jadi stand up comedian karena senang bikin orang ketawa, nggak apa-apa. Tiap orang prosesnya beda-beda. Ada yang ketemu karirnya tuh lewat stand up, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir, nggak usah, ya gimana ya, ternyata kayaknya bukan stand up nih. Nggak enak sama orang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang nyampe di stand up, berhenti di stand up. Kadang-kadang ada yang nyampe di stand up dan lewat untuk ke yang lain. Nggak apa-apa. Hidup masing-masing. Cari apa yang paling bikin bahagia dan lakuin. Tapi kalau sekali lagi, yang bikin bahagia adalah bikin orang ketawa, supaya kita bisa terus bikin orang ketawa, harus terus nulis. Aman? Aman. Ya, makasih banyak semuanya. Thank you.